Saya Pendeta HKBP Resort Parulian dari Ladang Sibargot di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 5 Juli 2022, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Memberi dengan sukacita dan ikhlas. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Bukti kasih Daud kepada Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Ia dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan di dalam pembangunan rumahnya. Begitu pula dari pemimpin-pemimpin lainnya di tengah-tengah umat Israel. Mereka juga memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan tersebut dengan tulus dan ikhlas. Hal tersebut terjadi karena kesadaran Daud dan kesadaran umat Israel lainnya akan kasih Tuhan yang mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari perhambaan, perbudakan di Mesir, berjalan di padang gurun dengan mujizat yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan hingga sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini adalah bagian dari pujian yang disampaikan oleh Daud setelah dia dan umat Israel ikut serta mempersembahkan harta milik mereka sebagai sumbangan untuk pembangunan bait Allah. Di dalam nyanyiannya ini Raja Daud menyaksikan bahwa Allah itu adalah Allah penguji hati dan Allah yang berkenan akan keikhlasan, akan ketulusan. Allah tidak hanya melihat sebatas apa yang kelihatan oleh mata selayaknya manusia. Sebaliknya, Allah melihat sampai ke dalam hati seseorang itu. Dia tahu akan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang manusia rencanakan, dan setiap motivasi di dalam hati kita. Tuhan tahu semuanya. Daud menyatakan di dalam nyanyiannya bahwa dia mempersembahkan di dalam membantu pembangunan bait Allah dengan sukarela dan tulus, dan semua umat yang hadir juga memberikan persembahan sukarela mereka kepada Allah dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mengingatkan kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita memberikan persembahan atau ucapan syukur kita di gereja, atau ketika kita membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita? Berikanlah dengan tulus, ikhlas, dan sukacita. Memberikan persembahan dan ucapan syukur
adalah karena pengenalan kita akan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan mempersembahkan anaknya Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menderita dan mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, serta mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat kita ukur. Saudara-saudaraku, kedalaman, bagaimana tingginya, bagaimana luasnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Berikanlah persembahan kita oleh karena pengenalan tersebut, bukan karena terpaksa atau dipaksa. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tidak sedikit juga saudara-saudara yang beranggapan bahwa kalau berbicara mengenai persembahan, itu hanya berbicara mengenai materi saja. Sehingga ada yang mengatakan, saya tidak punya harta atau materi yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Apakah demikian saudara-saudara? Tidak. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita dapat mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, waktu kita, tenaga, dan juga talenta yang kita miliki. Apakah itu melalui pelayanan kita di gereja kita masing-masing, atau perbuatan-perbuatan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan itu tidak hanya berbicara materi. Ketika kita tersenyum, ketika kita menyapa, ketika kita menyalam, ketika kita meneguhkan hati setiap orang, dengar perkataan-perkataan yang lembut dan yang meneguhkan, itu adalah persembahan, memberi dengan sukarela dan ikhlas. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 204 ayat 2 dang tadi konokuho. Nasanani lehon mi tondiro di pamataku, hosa dohot gogoki rodi saluhut artaku, hupasahat itu ho naso usato kudo. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas anugerah berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kiranya kami Tuhan pakai untuk memberikan persembahan kami dengan hati yang sukarela, hati yang tulus dan ikhlas, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk memberikan yang terbaik, apakah materi, waktu, tenaga, kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam satu hari ini, kami mengundang Tuhan untuk hadir di dalam setiap aktivitas kami, memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tetaplah
jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.